Topik pada pertemuan kali ini adalah perubahan makna. Dipaparkan oleh Muhammad Asyar. Pengertian perubahan makna. Perubahan makna adalah pergeseran makna sebuah kata dari makna aslinya seiring waktu atau dari waktu ke waktu. Penyebab perubahan makna. Pertama, perubahan sosial dan budaya, yaitu perubahan makna kata dipengaruhi oleh perubahan sikap, nilai, dan norma dalam masyarakat. Contohnya adalah frase pembantu rumah tangga yang memuat nilai kurang positif, sehingga diganti dengan frase asisten rumah tangga yang lebih positif dan mencerminkan nilai profesional. Kedua, teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini perubahan makna terjadi karena adanya penemuan baru sehingga diciptakan kata-kata baru atau mengubah makna kata yang sudah ada. Contohnya kata canggih untuk memberi sifat kerumitan teknologi yang makna sebelumnya adalah banyak cakap, bawel, cerewet. Ketiga, pengaruh bahasa lain, yang dalam hal ini perubahan makna kata disebabkan interaksi dengan bahasa lain. Contohnya adalah kata masjid. Dalam bahasa Arab bermakna tempat ibadah, secara umum atau tidak untuk agama tertentu. Dalam bahasa Indonesia menjadi tempat ibadah bagi umat Islam. Keempat, kepentingan persuasi, yakni makna kata diubah secara sengaja untuk kepentingan menarik minat perhatian, seperti dalam bahasa iklan. Contohnya adalah kalimat aromanya manggil banget dalam iklan Indomie kuah dengan bintang iklan aktor Nicholas Saputra. Dalam iklan itu kata aroma dipersonifikasikan dan disandingkan dengan verba manggil. Jenis-jenis perubahan makna. 1. Generalisasi atau perluasan makna. 2. Spesialisasi atau penyempitan makna. 3. Ameliorasi atau perbaikan makna. 4. Peyorasi atau perburukan makna. 5. Perubahan total. Dan 6. Sinestesia. Generalisasi atau perluasan makna. Generalisasi atau perluasan makna adalah proses perubahan makna kata dari makna yang khusus atau sempit menjadi makna yang luas atau lebih umum. Contoh, kata kakak yang pada awalnya memiliki arti saudara sekandung yang lebih tua, menjadi luas maknanya menjadi siapa saja yang pantas dianggap sebagai saudara yang lebih tua. Coba cari contoh-contoh lain perluasan makna dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah kalian. Spesialisasi atau penyempitan makna. Spesialisasi atau penyempitan makna adalah keadaan atau gejala yang mana sebuah kata pada mulanya memiliki makna yang luas, namun kini telah mengalami penyempitan makna. Contoh, kata sarjana yang dulu berarti orang pandai atau cendekiawan, sekarang lebih merujuk pada orang yang lulus dari perguruan tinggi. Temukan contoh-contoh lain penyempitan makna dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah kalian. Ameliorasi atau perbaikan makna. Perubahan makna kata amelioratif berarti perubahan makna kata dengan makna yang baru dinilai lebih baik, lebih pantas, lebih enak didengar, atau lebih memiliki konotasi positif jika dibandingkan dengan makna sebelumnya. Contoh, kata cool yang merupakan serapan dari bahasa Inggris dulu hanya berarti dingin, kini sering digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mengagumkan atau keren. Contoh lainnya adalah kata wanita. Kata wanita dirasa memiliki nilai lebih baik daripada kata perempuan. Eksplor lagi contoh-contoh lain perbaikan makna dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah kalian. Peyorasi atau perburukan makna. Peyorasi adalah perubahan makna pada suatu kata, yakni makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi lebih buruk, kasar, atau kedudukannya lebih rendah daripada makna kata yang sebelumnya. Contoh, kata pramuniaga yang kini sering digantikan dengan pelayan toko atau kata kawin yang maknanya dianggap lebih buruk daripada menikah. Tentu masih banyak contoh lain perburukan makna dalam bahasa Indonesia dan temukan juga contoh perubahan makna ini dalam bahasa daerah kalian. Perubahan total. Perubahan makna total terjadi ketika sebuah kata maknanya menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Contoh, kata receh yang dulu berarti uang logam, kini sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak berkualitas atau sepele. Coba cari contoh-contoh lain perubahan makna total dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah kalian. Sinestesia.
Sinestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, pada frase kata-katanya manis terjadi pertukaran fungsi indera perasa yang diwakili kata manis ke fungsi indera pendengar karena disandingkan dengan satuan kata-katanya yang berkenaan dengan indera pendengaran yang seharusnya dikolokasikan dengan kata nyaring, seperti kata-katanya nyaring. Coba perhatikan teks tulis dan lisan di sekitar kalian, lalu cari contoh-contoh lain perubahan makna sinestesia dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa daerah kalian. Demikian paparan tentang perubahan makna atau pergeseran makna dalam semantik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.